Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak-bapak dan Ibu dari ICE ya, ITB Continuing Education. Khususnya di sini Pak Ridwan, pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan dari ITB Angkatan 77 yang kebetulan berkenan hadir sore hari ini di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat tidurnya lah kita bisa bertemu sore hari ini ataupun di dalam rekaman. Maksud dan tujuannya kira-kira kepada Pak Ridwan dan AIS itu tahun depan, tahun 2027 itu ITB 77 akan merayakan 50 tahun. Reuni Akbar 50 tahun. Kami ada 3 program, kami perkenalkan sebelah kanan ini ketua panitianya Pak Agus Alwi, panggilannya Pak Ancung, lalu juga ada Pak Nanang Untung, lalu juga ada Pak Bambang Edi Leksono, Pak Andriano, dan juga Pak Bambang Sadewo. Ini hanya sebagai hal kecil daripada ITB 77. Salah satu program dari 3 program kami adalah ITB 77 untuk ITB 77, ITB 77 untuk masyarakat, dan ITB 7 untuk ITB. Ya, itulah yang kami sedang berupaya dan mencari masukan, memberikan masukan juga kepada Pak Riri, kepada Pak Ridwan, dan juga nanti ke Pak Safrizal dan Pak Wahyu, Bu Sopi. Apa nih yang kita bisa sumbangkan? Tadi kita sudah ketemu Pak Rikrik, beliau juga berpendapat bahwa sekarang adalah saatnya gitu ya, alumni ITB itu number 1 lah untuk dijadikan mitra, lalu juga menyarankan tidak hanya reuni dengan hura-hura, bikinlah sesuatu. Nah, salah satu yang kami merasa perlu untuk mengetahui lebih jauh yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridwan adalah tentang ICE. Ini kan menarik sekali. ICE ini kami sudah ikuti juga websitenya Bapak, ada sekitar 250 mata pelajaran ya Pak Ridwan, luar biasa. Jadi di situ kami lihat ada program sertifikasi, ada program eksekutif, ada program pembelajaran dan sebagainya. Jadi saya lihat ini adalah cocok sekali dengan apa yang disampaikan Pak Rikrik tadi, apa peran alumni dan juga niat-niat kita. Nanti mungkin teman-teman akan memberikan tambahan. Tadi saya sampaikan Pak Bambang Edi Leksono ini selain tentu ahli remote sensing, tapi beliau juga tenaga ahli dari BUMN ya, perusahaan batubara, tambang dan sebagainya. Jadi iya, jadi timah. Jadi beliau punya ini, dan kalau itu disampaikan dalam bentuk-bentuk continuing education akan sangat baik. Contoh itu ini beberapa contoh ya. Pak Nanang Untung ini adalah mantan dirut LNG di Badak, dan sekarang beliau adalah komisaris Pertamina Hulu, mengambil keputusan-keputusan untuk investasi migas, Pak Ridwan. Jadi kalau migas itu akan dilakukan pengeboran atau eksplorasi atau dilakukan pengembangan terhadap lapangan yang ada, Pak Nanang Untung yang harus mereview dan tanda tangan. Jadi itu kan informasi yang sangat mahal dan ilmu yang sangat mahal, sangat praktikal, sangat diperlukan oleh para alumnus ITB ataupun non ITB. Nah, sebelah kanan saya selain ketua panitia Pak Agus Alwi ini karirnya panjang di bidang properti. Beliau sempat terakhir di Rut Bakri Property, develop banyak properti, ahli project management, ahli pengembangan properti. Rasanya sayang sekali kalau tidak menjadi beberapa topik pelajaran dalam ICE gitu ya, ICE ini. Jadi itu, tapi nanti kita tentu harus bicarakan bagaimana. Lalu sebelah kiri lah, ini contohnya Pak Andriano. Ini karirnya sangat panjang. Sebelumnya di pabrik pupuk, tapi mengalami problematika perusahaan yang namanya PT Kertas Kraft Aceh. Kertas Kraft Aceh itu terpaksa ya, karena situasi keamanan, karena kondisi di Aceh harus restrukturisasi berkali-kali. Dan beliau ini udah makan garam lah di PPA, perusahaan pengelola aset, di perusahaan-perusahaan yang sakit. Ilmunya udah sangat lengkap untuk menceritakan bagaimana kalau perusahaan itu sedang sakit dan akhirnya bagaimana ceritanya. Ini Pak Andriano lah salah satu tokohnya, dan bisa lah tentu di-sharing sebagai beberapa topik di ICE. Siapa tahu nanti perusahaan publik maupun perusahaan non-publik ya, BUMN mengalami kasus-kasus seperti yang
yang tentu tidak mau ya kita seperti itu ya. Tapi ya pasti ada saja perusahaan seperti itu. Ini ahlinya Pak mantan Dirut Kertas Kraft Aceh. Terakhir di sebelah kiri, ini baru sekali lagi sebagian ya, banyak sekali nanti ada ahli jalan tol, ada ahli pembangunan bangunan, gedung, konstruksi, ada ahli farmasi dan sebagian kimia. Pak Bambang Sadewo ini salah satu keahliannya waktu beliau terakhir menjadi direktur produksi PT Pupuk Indah Muda adalah menjalankan pabrik di daerah Gerakan Aceh Merdeka sedang bergejolak. Jadi bagaimana kamu jalankan pabrik dengan situasi keamanan yang tidak menentu? Jalankan pabrik aja udah susah kan? Bagaimana di situasi yang tidak, itu banyak lah pengalaman. Di sekarang kemarin di Papua, Freeport maupun di Bintuni mengalami sekarang bagaimana mengelola pabrik di daerah OPM misalnya gitu kan. Jadi itu situasi-situasi memang benar-benar terjadi gitu.